Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan koreksi saya terkait pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia kepada kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara berkata bahwa pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Untuk memelihara benih-benih kebudayaan, maka pendidikan dan kebudayaan tidak dapat terpisahkan antara satu sama lain, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita dambakan untuk pendidikan yang lebih baik. Sebagai fondasi dari kebudayaan, pendidikan adalah esensinya. Dengan kata lain, pendidikan adalah tempat persemaiannya budaya. Dan artinya, pendidikan bukan saja tempat kita mengajar anak dengan memperoleh nilai baik atau memperoleh nilai ujian sangat memuaskan, tetapi pekerjaan mendidik adalah menjemput peradaban. Dengan kata lain, pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi, ini adalah pekerjaan yang sangat penting. Konektivitas antara pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain dan merupakan ikatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan dalam hal ini bagi saya menganalogikan dalam suatu jam dinding, selalu berputar, tidak pernah berhenti dan tidak pernah statis, selalu berubah dari waktu ke waktu dan selalu bergerak dari waktu ke waktu. Begitupun kebudayaan. Dengan kata lain, untuk memelihara kebudayaan harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, jika kebudayaan terisolasi, maka kehancuran tidak bisa terelakkan. Begitu pula pendidikan. Jika pendidikan terisolasi, maka boleh jadi kehancuran pun tidak bisa terelakkan. Dan selanjutnya, kita harus terus berubah, menjawab tuntutan zaman. Sama halnya seperti tata surya. Jika sedikit saja berhenti, maka akan terjadi chaos atau kehancuran. Dan itulah yang dilihat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Semua harus bergerak dan menggerakkan. Adalah hal yang kekal atau keniscayaan bahwa kita harus terus berubah, bergerak dan menggerakkan. Dengan kata lain, perubahan adalah hal yang kekal dan harus terus terjadi. Selanjutnya, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, analogi yang tepat adalah seperti angka-angka pada jam dinding atau jam analog. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau jarum menit, detik, dan jam. Nah, memiliki karakter yang berbeda-beda. Begitu pula kebudayaan. Dengan demikian, ada seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika kita melakukan penyelarasan kebudayaan, kita bukan bermaksud untuk menyamakan kebudayaan atau menyatukan kebudayaan hanya satu, namun atau tetapi kita menguatkan identitas bangsa atau identitas kebudayaan itu sendiri, sehingga kebudayaan terus bergerak dan berhamba pada nilai-nilai yang sama, yaitu nilai kemanusiaan. Adalah esensi kebudayaan itu berada. Nah, lalu kemudian apa esensi dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap
kita sebagai transformasi pendidikan yang sedang kita ikuti dalam pendidikan, program pendidikan guru penggerak, dan setelah program pendidikan guru penggerak ini usai. Bahwasannya filosofi yang diartikan Ki Hajar Dewantara ini adalah tentang perubahan. Ada 3 hal tentang esensi perubahan. Yang pertama tentang kodrat alam, prinsip melakukan perubahan, dan konteks ruang dan zaman. Kodrat alam. Kodrat alam yang dapat kita amati bahwa sebagai contoh, alam di masa lalu berbeda dengan alam di masa sekarang. Untuk yang demikian, bahwa perubahan harus tetap dilakukan. Yang kedua, dari kodrat keadaan adalah kodrat zaman. Bahwa zaman lampau beda dengan zaman saat ini. Untuk itu, harus tetap berubah dan adanya perubahan. Hal kedua, prinsip kedua adalah melakukan perubahan. Yang pertama dalam melakukan perubahan adalah yang pertama dialog politis dengan nilai-nilai yang tertanam pada negara atau jati diri kebudayaan kita. Yang kedua tentang peradaban untuk memperkuat nilai-nilai budaya yang kita hargai dan tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan atau pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani. Ketika petani menanam jagung, padi, atau benih apapun, mereka memperlakukan benih-benih itu sesuai dengan karakter-karakter benih itu, di mana benih itu bisa tumbuh subur. Begitupun pendidikan, bahwa anak esensinya memiliki kodrat sejak lahir masing-masing. Begitupun anak kembar tidak memiliki kesamaan, kebiasaan, dan sifat atau karakter yang sama. Untuk itu, sebagai pendidik, kita harus memperhatikan nilai-nilai atau kodrat-kodrat kebebasan merdeka belajar untuk para pendidik kita, untuk para peserta didik kita. Yang ketiga, yang berhubungan dengan budi pekerti. Di dalam ada kata budi dan ada kata pekerti. Budi artinya ada cipta, rasa, dan kasih. Sedangkan pekerti adalah raga. Jadi pendidikan yang bermuara pada karakter budi dan pekerti. Pendidikan harus holistik, tidak tumpang tindih, yakni pendidikan yang sesuai, maka akan lahir insan-insan penuh kebijaksanaan. Sahabat-sahabat yang budiman, itulah esensi dari pendidikan dan kebudayaan, bahwa berorientasi pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa berhamba pada murid adalah hal paling esensial bagi murid itu sendiri. Pendidikan yang berpihak pada kemerdekaan belajar murid. Untuk itu, kami mengajak kita semua kembali kita kepada hakikat pendidikan yang sesungguhnya sesuai dengan filsafat pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu esensinya adalah selalu terikat hubungan yang erat antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan yang akan senantiasa selalu berubah dari waktu ke waktu, dan pendidikan yang berpihak pada kemerdekaan murid. Teruslah berkarya, teruslah belajar, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.